Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, hari yang baru ini, berkat-Mu selalu baru dan berkat-Mu selalu menghadirkan kekuatan dan sukacita bagi kami. Saat ini Tuhan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini adalah sesungguhnya panggilan bagi kita untuk hidup saling mengasihi. Ketika kita hidup bersama, hidup dalam relasi, hidup dalam persekutuan, hidup dalam keluarga, maka satu hal yang harus tetap ada dan harus ada di dalam pergaulan atau relasi atau persekutuan kita adalah hidup saling mengasihi. Karena tanpa mengasihi, maka persekutuan apapun itu akan terasa hambar. Persekutuan itu tidaklah menjadi tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang teduh. Tetapi sesederhana apapun persekutuan itu, ketika kita hidup saling mengasihi, ketika yang menjadi perekatnya adalah kasih, maka itu akan terasa indah, itu akan terasa sejuk, dan itu akan menjadi tempat untuk bergumul bersama, bersukacita. Karena itu panggilan bagi kita hari ini adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, menjadi sehati sepikir dalam hidup bersama itu bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena ada hal yang harus disatukan. Orang-orang yang berbeda, kita membayangkan dari hal-hal yang sederhana saja. Misalnya keluarga, hidup sebagai suami istri. Untuk membuat suami istri sehati sepikir itu, menurut pengalaman kita semua, itu bukan perkara yang mudah. Karena suami memiliki cara berpikir, latar belakang, pengalaman, pendidikan yang berbeda dengan istrinya yang adalah seorang perempuan. Psikologisnya, latar belakangnya, cara berpikirnya, cara pandangnya, dan lain sebagainya. Ada banyak perbedaan. Apalagi dalam sebuah persekutuan yang besar, misalnya makin banyak kepala, makin banyak perbedaan isi kepala, isi hatinya. Tetapi firman hari ini berbicara bagi kita bagaimana kita sehati sepikir dalam sebuah persekutuan atau kebersamaan. Saya katakan ini bukan perkara yang mudah, tetapi ini dapat dikerjakan oleh semua orang ketika kita memberi hati kita. Ini yang pertama. Setiap orang memberi hati, memberikan kasihnya kepada semua orang atau kepada orang lain dalam persekutuannya, dalam hubungannya, dalam relasinya. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena tanpa ini kita tidak bisa sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah memberi hati, maka cara pandang, cara pikir kita bersama tentang apa yang akan kita kerjakan dan apa yang menjadi tujuan bersama, maka akan lebih mudah kita dapatkan. Hikmat itu akan lebih mudah kita peroleh ketika kita bisa sehati, bisa saling memberi hati, bisa saling memberi kasih di tengah-tengah kebersamaan persekutuan itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari memulai dari hal yang sederhana. Itu yang firman Tuhan katakan, bukan memikirkan perkara-perkara yang tinggi.
Sehingga setiap orang yang berbeda-beda tadi tidak melulu untuk menonjolkan egonya. Kalau dia orang cerdas, orang pintar, orang hebat, lalu ketika bersama dengan orang lain yang kurang kecerdasannya, kurang kepandaiannya, bagaimana hidup bersama? Bagaimana membangun persekutuan secara bersama? Maka kalau egonya yang ditonjolkan, maka tidak akan terjadi buah dari persekutuan itu, atau kerekatan dari persekutuan itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika setiap orang menonjolkan kasihnya, ada penerimaan, ada toleransi di sana, ada hal-hal yang harus dibukakan dari dalam diri kita untuk mampu menerima keberadaan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, dan kelebihan orang lain. Nah, maka kita akan memperoleh persekutuan yang baik. Karena apa? Karena oleh kasih tadi kita saling terbuka untuk menerima, saling terbuka untuk bertoleransi dengan segala kelebihan dan kekurangan itu. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Artinya kita tidak dilarang untuk berpikir jauh, tinggi jangkauannya, tetapi dalam konteks persekutuan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan hanya berpikir sendiri, tetapi berpikirlah secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya setiap orang dapat turut bersama, turut bersama, memikirkan secara bersama tentang apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita tuju di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini pun harus terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah relasi pekerjaan kita semuanya. Janganlah, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Perkara yang sederhana yang dapat kita kerjakan. Jadi pikiran kita bukan pikiran yang mengawang-awang, yang mengambang, yang tidak dapat dicerna oleh orang lain. Tetapi biarlah apa yang kita pikirkan itu sesuatu yang dapat kita kerjakan untuk kebaikan kita bersama dan setiap orang. Sekalipun kita pandai, tetapi tidak perlu merasa lebih pandai dari orang lain. Sekalipun kita lebih orang hebat, tetapi tidak perlu merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi ketika orang telah mau mengasihi orang lain, maka dia akan semakin merendahkan hatinya. Justru kerendahan hati itu membuat kita menjadi ilmu padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Tidak ada yang perlu disombongkan dari apapun yang ada pada kita. Kepandaian kita, kecerdasan kita, pengetahuan kita, jabatan kita, kekayaan kita, semuanya tidak ada yang perlu disombongkan. Yang ada adalah semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan kerendahan hati, maka kita akan semakin terbuka untuk saling mengasihi dengan tulus hati, dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Karena itu ini panggilan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus telah sungguh-sungguh mengasihi kita, telah berkomitmen melakukan yang terbaik, keselamatan itu kepada kita, maka kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terpanggil tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi hidupmu selain untuk dirimu, maka hidupmu juga adalah untuk orang lain. Dan wujud nyatanya adalah hidup saling mengasihi, sehati sepikir untuk mewujudkan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan demikian, kebaikan demi kebaikan itu akan ditularkan semakin banyak kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah berbicara bagi kami supaya kami Tuhan hidup sehati sepikir di dalam kebersamaan, sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri,
tetapi memikirkan apa yang terbaik untuk hidup kami bersama. Karena itu Tuhan tuntun kami agar cinta kasih Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Dan itu hendaknya kami bagikan bagi semua orang. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dengan apa yang ada pada kami. Tidak ada yang layak untuk disombongkan, tetapi semuanya itu hanya untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan di hadapan kami sesama, agar kami semakin terbuka untuk melihat dan menerima semua orang dengan berbagai latar belakangnya. Tuhan Allah berkati hidup kami sepanjang hari ini, agar kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Dan biarkan hati kami terus bersyukur, bersuka cita, merayakan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini hanya bersama dengan pemeliharaanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.